Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto. Saya masih di tempat yang sama, tempat yang rindang. Masih atmosfernya di tahun politik, teman-teman. Saya hari ini itu lebih senang atau lebih suka berbicara tentang vlog tentang politik ya. Ya, karena memang dunianya hari ini tahun politik, jadi kita mau tidak mau harus masuk ke wilayah itu. Ya salah satunya juga ingin mencerdaskan anak bangsa gitu. Jangan sampai kemudian kita salah pilih. Nah, itu saja sih sebenarnya. Walaupun ya saya minta maaf ke teman-teman kalau mungkin nanti akan dikira agak sedikit nyerempet ke salah satu kandidat mungkin. Ya, itu wajar saja. Karena ya begitulah. Kita sebagai manusia itu harus bagaimana cara memilih dan berpihak. Kecenderungan pasti ada, nggak mungkin nggak. Jangan abu-abu bahasanya begitu, teman. Oke teman-teman, jadi gini, saya akan membahas akan mengomentari satu hal yang bagi saya agak menarik dan mungkin sebagian orang juga akan tersinggung akhirnya dengan komentar ini. Di beberapa waktu yang lalu ketika ada acara di kanal YouTube ya, salah satu lembaga survei mengundang beberapa politisi dari beberapa partai yang ikut kontestasi di 2024 nanti dan kebetulan mengusung kandidat. Di situ ada salah satu narasumber dari partai Anteng Moncong Putih ya, Andian Napitepulu dari PDIP, salah satu anggota legislatif DPR RI. Beliau berstatement yang memang itu agak sedikit menggelitik dan agak sedikit menampar mungkin sebagian besar pengikut ataupun fansnya salah satu kandidat yang itu notabene dari Partai Gerindra, teman-teman, Prabowo Subianto yang terkenal dengan julukan 08, Jenderal 08. Di situ sangat menarik untuk kita kupas walaupun ini agak sedikit terlambat saya membahasnya. Dalam acara itu Bang Andian itu berstatement bahwa sangat tidak menarik dan jangan terlalu khawatir dan risau kalau kemudian kita akan melawan Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo ini tidak pernah menang. Nah, ini cuplikannya ya, cuplikan videonya. Nah, coba kita saksikan bersama dan kita komentari nanti. Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Kayaknya gimana gitu, nggak asik gitu loh. Baik. Sorry Andre. Orang angku itu bakal kalah, itu biasa ya. Dan mungkin nggak baca sejarah juga. Ya, Abraham Lincoln itu kalah 20 kali, yang ke-21 Bukan, kali maksudnya begini Andre. dan menjadi presiden Amerika. Jangan emosional dong lo, gimana? Nah, gua kasih tahu gua sejarah. Kita butuh lawan yang juga pernah menang gitu loh. Kalau lawan yang kalah terus nggak greget. Andre. Nggak apa-apa. Kalau angku Iya, dan emang sombong nggak apa-apa, itu mau diapain nggak lah. apa-apa. Mungkin ada yang angku dan sombong. Ya nggak apa-apa. Itu hal yang lumrah. Ini bukan angkuh dong. Kita cuma berharap ada perbandingan yang memang apple to apple. Oke teman-teman, jadi itu ya cuplikannya. Sangat menarik teman-teman. Agak sedikit lucu juga. Bahasanya bagi saya sih agak sedikit ada berbau sindiran ya, berbau sindiran dan mungkin bisa dikatakan ejekan juga. Walaupun sebenarnya Bang Andian itu tidak berniat untuk mengejek sebenarnya. Karena memang pada dasarnya itu fakta. Ketika kita bicara tentang pertarungan di Pilpres dari 2009, 2014, 2019, memang faktanya bahwa Prabowo Subianto itu tidak pernah menang. Di 2009 beliau berpasangan dengan Megawati sebagai wakil Megawati, dan 2014 beliau berpasangan dengan Hatta Rajasa dari PAN. Beliau sebagai wakil sebagai calon presiden kalah juga. Terus 2019
19 beliau berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan tetap sama lawannya di 2014, kalah juga. Jadi 3 tahapan pemilu beliau kalah. Memang betul, itu fakta, memang bahasanya fakta. Cuman memang agak sedikit kurang tepat juga ketika itu dibicarakan di media sosial, di media massa ya. Karena semua orang itu pasti akan melihat dan menyaksikan statement itu. Walaupun memang tidak sebagian besar orang, karena di pelosok-pelosok desa, di masyarakat luas itu belum tentu kita bisa mengakses kanal YouTube ya, karena memang keterbatasan internet di daerah masing-masing. Tapi tentunya kalau itu masuk di wilayah televisi, pastinya semua orang pasti akan tahu tentang pembicaraan itu. Dan saya yakin sebagian besar pendukung dari Prabowo Subianto pasti akan tersinggung dengan bahasa itu. Sudah pasti itu. Ya, harusnya Bang Andian ini juga paham, harusnya sadar bahwa beliau ini sebagai seorang politisi dan sebagai seorang negarawan, figur ya, elit politik negara kita. Prabowo Subianto ini saya yakin dia tidak hanya berpikir tentang menang dan kalah, tapi saya yakin bahwa beliau ini bagaimana berpikir untuk menyumbangkan pikiran dan materinya untuk bangsa dan negara. Bicara soal kontestasi dalam Pilpres, itu hanya sebuah wadah saja. Itu hanya sebuah instrumen untuk beliau ini ingin mensumbangsihkan pikiran dan juga materinya, kekayaannya, apa yang dia punya. Instrumennya salah satu itu. Dan saya lihat dari beberapa tokoh politik yang memang tidak begitu terlihat terlalu populis dalam konteks masyarakat ya, terlalu tampil di media sosial, media massa, ataupun kemudian sekarang ini kan bicara soal konteks politik, kepemimpinan kita teman-teman. Ada istilahnya, kalau saya boleh pinjam itu, beberapa senior dan kebetulan punya lembaga survei ya, senior saya dan dosen saya waktu itu di kampus Win Sunan Ampel. Beliau berkata, beliau itu menulis sebuah penelitian terkait selebritisasi politik. Jadi kecenderungan hari ini pemimpin itu lebih kepada wilayah yang sifatnya populis, teman-teman. Dia pemimpin yang terkenal karena saking sering nampaknya di televisi. Dan sosok Prabowo itu sebaliknya. Beliau ini jarang sekali tampil di media sosial, dan apa yang menjadi program-program beliau, baik itu di pemerintah, hari ini kan beliau jadi menteri, ataupun di luar pemerintah yang sifatnya sosial, itu tidak pernah ditampakkan. Walaupun beliau ini punya sumbangsi besar, bahkan beliau ini punya semacam kegiatan sosial, pelatihan pelatihan pra kerja itu ada. Beliau itu punya, dan itu tidak pernah ditampakkan dan ditampilkan di media sosial atau media massa. Makanya bahkan seorang negarawan, Gus Dur, salah satu presiden kita, pernah berstatement bahwa salah satu tokoh yang paling ikhlas itu adalah Prabowo. Bisa jadi benar, karena memang beliau tidak begitu menampilkan apa yang beliau kerjakan. Karena itulah pada dasarnya teman-teman, kepemimpinan kita pada dasarnya seperti itu seharusnya. Jadi kepemimpinan populis ini muncul ketika munculnya Presiden Jokowi, ketika memimpin Solo, kemudian Jakarta, dan akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu fenomena kepemimpinan populis itu dimulai dari itu. Sebelumnya tidak pernah sebenarnya. Hanya terletak pada karismatik seorang pemimpin. Karisma seorang pemimpin itu ada pada diri Bung Karno dan presiden-presiden lain sebelum beliau. Jadi makanya kemudian kalau semisal Bung Andian
Bang Andian bilang seperti itu, ada benarnya karena memang konteksnya beliau ini belum pernah menang dalam konteks pencalonan diri sebagai presiden, calon presiden. Tapi kalau kita tidak melupakan sejarah, tidak melupakan peristiwa yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beliau ini justru menjadi salah satu politisi ataupun elit politik nasional yang berhasil mengorbitkan pemimpin-pemimpin bangsa kita. Salah satunya Jokowi. Presiden Jokowi ini juga ada sumbangsi dari tangan dingin seorang Prabowo Subianto ketika ikut kontestasi Pilkada Jakarta melawan Falsibowo, teman-teman. Ketika waktu itu berpasangan dengan Ahok yang notabene adalah kader Gerindra dan menang. Dan beliau bisa dikatakan beliau menang karena beliau ada triggernya bahwa beliau ini adalah kingmaker, salah satu kingmakernya, sumbangsi besar dari beliau. Bahkan materi pun disumbangkan untuk pemenangan itu. Jadi kalau bisa dikatakan tidak pernah menang, ya tidak benar juga. Terus kemudian ketika Anies melawan Ahok, juga beliau menang karena pengusung utama Anies Baswedan adalah Gerindra dan beliau menang. Jadi kalau kita berpikir komprehensif, saya kira memang apa yang dikatakan Bang Andian itu tidak benar juga. Ada sisi yang kurang sebenarnya. Walaupun memang ketika bicara sisi yang lain ya beliaunya ya benar juga karena memang nyatanya begitu. Tapi hari ini kita kan tidak, kalau saya melihat beliau ini kan tidak berpikir tentang menang dan kalah, teman-teman. Tapi apa yang akan disumbangkan bagi bangsa dan negara, itu sebenarnya letaknya itu di situ. Ya, itulah pemimpin yang sebenarnya. Jadi jangan kemudian hanya berpikir pemimpin itu yang selalu tampil di media sosial, sering terlihat di media, bahkan di akun Instagramnya itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang dia shoot, dia dokumentasikan, dan dia ini kan sebenarnya pada dasarnya dia ingin dilihat, ingin dikenal saja kan. Padahal seorang pemimpin tanpa harus dikenal pun dia akan tetap terkenal karena dia adalah pemimpin gitu. Jadi memang susah sih hari ini itu kita merubah mindset masyarakat itu, yang mana masyarakat itu berpikir tentang kepemimpinan populis menjadi ke arah yang lebih lebih kecenderungan karismatiknya atau logika berpikirnya seorang pemimpin itu susah memang. Karena budaya dan kultur masyarakat kita yang kurang membaca sih sebenarnya. Jadi hanya menyaksikan dari televisi saja apa yang apa yang tampak, apa yang terlihat, ya udah itu. Nah, itulah kelemahan kita, teman-teman. Jadi Bang Andian mungkin perlu dikoreksi. Bang Andian tidak benar juga kalau kemudian Bang Andian itu mengatakan Prabowo ini kalah terus. Enggak, jangan sampai begitu. Kalau Bang Andre bilang jangan lupa kan ada sosok yang lain. Salah satu contohnya Presiden Amerika semisal, ketika kita lihat Joe Biden juga ya, ataupun Abraham Lincoln pernah kalah ya, bahkan sering kalah. Kalau Joe Biden 2 kali kalah kontestasi di internal partai, dan kemudian di pemilihan kemarin dia menang. Tidak menutup kemungkinan Prabowo juga begitu, 3 kali kalah dan kemudian yang terakhir akan menang. Tidak menuntut kemungkinan, karena manusia itu hanya berikhtiar saja. Keputusan itu semua kata Tuhan. Nah itu jangan merasa sombong dulu, jangan merasa jumawa dulu. Kita lihat dulu perkembangannya, karena ini masih panjang. Ini sekarang masih bulan Mei, ke 2024 itu masih panjang, dan itu bisa terjadi apapun. Entah kemudian calon dari partai Anda juga akan turun ataupun akan naik, juga kita nggak akan tahu. Sebaliknya Prabowo juga akan naik, elektabilitasnya bisa juga turun. Tapi yang harus diingat oleh Bang Andian bahwa Prabowo ini punya basis fanatik. Nah, itu yang paling penting. Basis fanatiknya ini yang harus dijaga dan kita akan kembangkan. Semangat berjuang untuk
para simpatisan Prabowo Subianto. Jangan pernah gentar walaupun kemudian diomongin dengan hal-hal yang semacam itu. Jangan pernah tersinggung, nggak usah tersinggung. Maju terus, pantang mundur. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang kurang silahkan komen. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like and share, dan juga tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, sekarang ada 4 nih Gus yang disebut-sebut sebagai ya kandidat terkuat ya. Ada Pak SBY sekarang. Kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega ya, dan Pak JK. Dari 4 ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. 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 Ikhlasnya seperti apa Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia.